Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pemesanan ojek online. Dan di sini adalah anggota kelompok kami beserta dengan NIM-nya. Dan perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Afsal Pratama dengan NIM 12191506 dari kelas 12 3B 30. Baik, langsung saja kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang. Moda transportasi pada zaman sekarang ini semakin banyak modelnya, mulai dari transportasi dasar, laut, dan udara. Transportasi merupakan suatu hal yang penting yang merupakan kebutuhan pokok dari setiap manusia, khususnya bagi masyarakat Jakarta yang tiap harinya mengalami penambahan penduduk sehingga terjadi peningkatan kemacetan ibu kota, baik dampak dari kendaraan yang semakin meningkat penggunanya. Mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini, untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemacetan di ibu kota, hadirnya sebuah perancangan aplikasi yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan di ibu kota, di mana pada aplikasi ini, pelaku bisnis ataupun orang yang aktif berkegiatan sehari-hari dapat mendapatkan moda transportasi yang mudah dan tidak menunggu waktu yang lama. Dengan perancangan aplikasi pemesanan ojek online ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupannya, dan juga dengan aplikasi ini dapat menjamin kenyamanan dan keamanan bagi pengguna, di mana pada aplikasi ini dilakukan monitoring langsung oleh perusahaan pendiri aplikasi terhadap pengaduan keluhan pelanggan dengan rancangan fitur pemesanan ojek online serta rancangan sistem pengaduan yang dapat memudahkan sisi pengguna dalam penggunaannya. Dan dalam hal ini juga dapat membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sehingga dapat membantu untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya rancangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu segala pihak, baik sisi pengguna maupun driver sebagai pengemudi. Halo, nama saya Yunus Jackson, NIM 121915108, kelas 12 3B 30. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan. Perancangan sistem pemesanan ojek online memiliki tujuan untuk memenuhi tugas kuliah perancangan sistem berorientasi objek, dan selain itu dapat membantu masyarakat dalam mendapat modal transportasi yang aman dan nyaman. Batasan masalah. Batasan rancangan sistem pemesanan ojek online hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah melakukan registrasi terhadap sistem terdaftar sebagai pengguna tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Febrianto, NIM saya 12191392. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 2. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut Gojek. Gojek bisnis model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gojek telah marak dibicarakan karena kesuksesan dan kontroversinya. Perbedaan utama dengan ojek pada umumnya dioperasikan individu dan tidak ada aturan pemerintah untuk menetapkan standar harga. Strength atau kekuatan, sebagian perintis Gojek mempunyai keuntungan jaringan driver yang lebih luas dibandingkan dengan Grab. Sebagian startup lokal, Gojek memiliki brand recognition yang tinggi dan lebih mudah dipahami oleh market lokal. Gojek memiliki banyak pilihan layanan yang dapat dijadikan kelebihan dalam melayani konsumer. Gojek Food Delivery sangat populer
bed bisa jadikan sumber pendapatan utama di masa mendatang. Weakness atau kelemahan, walaupun strength dari Gojek dapat menciptakan dinding yang susah dilewati, namun dinding tersebut menyebabkan pengeluaran modal yang besar. GrabBig adalah contoh yang tepat. GrabBig menjadi kompetitor kuat karena mereka dapat mengatur pengeluaran uang untuk keperluan insentif dan promosi. Pada saat ini, mereka hanya melayani segmen transportasi, tapi mereka juga dapat berubah di masa mendatang. Kenalkan, nama saya Marta Kristina, NIM 12 19 14 17, kelas 12 3B30 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan opportunity atau kesempatan, threat atau ancaman, dan pengembangan. Opportunity atau kesempatan. Layanan Gojek Food Delivery adalah satu area di mana Gojek perlu perencanaan serius, karena layanan ini dapat menjadi sumber pemasukan yang baik. Di luar layanan pengiriman ini, Gojek dapat mengimplementasikan sistem promosi dan pengiklanan, sehingga food partner mereka dapat mempromosikan produk mereka dengan bagus. Layanan kurir adalah ranah lain yang Gojek perlu fokuskan. Ini adalah layanan ideal untuk klien berbentuk korporasi yang membutuhkan layanan kurir terpercaya. Dengan ide yang sama, Gojek dapat mengekspansi ke transportation booking service lainnya. Threat atau ancaman. Ancaman utama bagi Gojek yaitu datang dari peraturan pemerintah, karena bisnis mereka yang tidak memiliki peraturan. Tetapi ancaman ini minimal, karena hanya ada kesempatan kecil untuk pemerintah mengatur layanan Gojek, sebagaimana mereka juga harus mengatur layanan Gojek lainnya. Kompetisi juga menjadi perhatian Gojek, di mana mendapatkan kapital atau modal menjadi dinding utama. Pada saat ini Gojek terlihat memiliki masa depan cerah dengan ekspansi market dan customer. Tetapi terdapat beberapa peningkatan dan target mendatang yang mereka harus usahakan, mengingat momentum perusahaan yang positif saat ini. Pengembangan. Customer service adalah satu faktor utama Gojek harus berkembang. Customer service call center mereka sulit untuk dijangkau dan tidak menyediakan cukup informasi. Desain aplikasi Gojek harus ditingkatkan, khususnya dalam metode pemesanan, dibandingkan dengan GrabBike. Respon pemesanan Gojek lebih lama, dan hal ini dapat mendorong customer beralih ke kompetitor. Untuk layanan food delivery, perlu dibuat user dapat memilih cabang terdekat, bukan malah memaksa user memilih cabang paling jauh. Sistem pembayaran yang menjadi fokus utama di sini adalah cash payment, menjadi tidak ideal dan dapat menyebabkan masalah ke depan. Gojek harus memperkenalkan pembayaran kartu kredit sesegera mungkin. Fitur ini akan sangat membantu juga dalam layanan food delivery dan layanan kurir. Jumlah driver Gojek menjadi catatan penting, sebab dalam suatu area diusahakan cukup driver, tidak kurang dan tidak lebih. Hal penting lainnya adalah pada saat morning menuju di mana driver baru memulai bersiap-siap untuk bekerja, berangkat dari rumah, padahal jumlah booking begitu tinggi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Theophilus Titi, NIM saya 12 19 12 10, dan kali ini saya akan mempresentasikan dari teman-teman sebelumnya. Saya bagian Slack yang ke 15 sampai yang ke 17. Baiklah, kita langsung saja. Nah, di sini kita masuk ke bagian mockup sederhana Gojek. Dan di sini kita masuk ke bagian menu login. Menu login adalah proses masuk ke jaringan komputer dengan memasukkan identitas akun terdiri dari username, akun pengguna, dan nomor HP untuk mendapatkan hak akses. Antara username dan nomor HP keduanya itu sangat digunakan untuk login, harus tepat, jangan sampai salah ketik. Nah, ini untuk bagian halaman menu loginnya. Nah, di sini di halaman menu login berisi dengan username dan nomor HP. Nah, ini berguna untuk identitas akun. Nah, username ini bisa berisi dengan nama kita sendiri atau yang lainnya sesuai dengan keinginan akun atau pengguna. Dan ini nomor HP ini adalah untuk loginnya.
Jadi ini seperti passwordnya yang itu masuk ke alamat akunnya. Nah, oke, yang ke selanjutnya kita masuk ke menu pemesanan Gojek. Nah, di sini menu pemesanan Gojek berisi di dalamnya ada menu, ada peta. Nah, peta ini berfungsi untuk sebagai lokasi kita, lokasi di mana driver ojek dan juga lokasi kita sebagai pengguna di sini. Dan juga ada di sini ada pilihan motor atau mobil. Ini sesuai dengan pengguna, dia ingin menggunakan motor atau mobil. Ada tempat jemput. Nah, di sini tempat jemput ini adalah berisikan alamat kita atau alamat kita sedang berada di mana. Ini adalah alamat dan tempat tujuan driver Gojek menjemput kita. Dan ini tujuan. Nah, tujuan ini adalah alamat yang ingin kita tuju. Bisa diisi di sini. Dan ini adalah menu meminta kendaraan. Ini adalah menyetujui atau mengorder. Yang sudah menyetujui dan yang sudah kita isi semuanya dari menu pemesanan. Dan kita lanjut ke menu setting. Nah, menu setting ini berfungsi untuk mengubah kembali akun, username dan nomor HP. Nah, misalnya teman-teman tidak puas atau ingin mengubah username-nya, nomor HP-nya, ya ini di menu setting. Di menu ini diganti username dan ganti nomor HP. Kemudian logout ini untuk keluar. Nah, begitulah dari saya tentang mockup sederhana Gojek. Demikian dari saya.